Suatu malam, Delaine mendapatkan telepon gelap yang menanyakan suaminya Robert, namun penelpon wanita itu tidak memberitahukan identitasnya. Delaine menelpon kembali di nomor kontak tersebut dan mengetahui bahwa itu dari sebuah bar yang dikonfirmasikan pria bartender bahwa penelpon sebelumnya adalah Natasha. Delaine langsung menelpon Robert dan menyampaikan bahwa pacarnya Natasha baru saja menelpon. Keduanya mencoba menyelesaikan masalah itu. Suatu hari, karena Delaine mengunjungi ahli akupuntur Graham untuk memeriksa sakit pinggulnya, namun saat pemeriksaan Graham, dia tidak menemukan penyakit di tubuhnya. Jadi Graham memintanya untuk melakukan beberapa pemeriksaan ke depan agar mencari penyebabnya. Setelah melakukan beberapa pertemuan dengan Graham, Delaine mengungkapkan bahwa suaminya berselingkuh. Jadi Graham memberikan wejangan yang baik kepada Delaine bahwa untuk menjalani cinta hanya antara dua orang harus ada hubungan batin. Suatu hubungan fisik tanpa ada hubungan batin seperti badan tanpa jiwa. Wanita punya energi feminis yang tidak dimiliki pria. Energi maskulin membutuhkan energi feminis untuk melengkapi. Jadi itu lebih menjurus ke hubungan batin daripada fisik. Dan itu alasan Delaine begitu memikat. Dan karena kata-kata Graham menciptakan semangat baru pada Delaine akhirnya berselingkuh dengan Graham. Setelah melewati perselingkuhan yang dilakukan keduanya, Delaine menegaskan kepada Robert bahwa dia menginginkan perceraian. Hal itu membuat Robert sangat terkejut karena merasa bahwa keputusan Delaine yang secara tiba-tiba tanpa meminta perundingan Robert, namun Delaine menganggap bahwa dia selama ini tidak bahagia. Delaine mencoba memberikan pemahaman kepada kedua anaknya bahwa ayah mereka belakangan ini tidak bahagia dan akan bercerai untuk mendapatkan kebahagiaan masing-masing. Awalnya mereka tidak menerima, namun saat musim panas menemukan tempat permainan, perlahan mereka melupakan kekesalan mereka. Di sana juga Delaine bertemu dengan temannya Sarah yang terkejut jika Sarah mengenal Graham. Sarah juga mengungkapkan tentang Graham bahwa dia memiliki kekasih lain yang akan segera melahirkan minggu depan. Hal itu membuat Delaine menjadi kecewa. Delaine menghadapi Graham dengan marah menyalahkannya. Sebagai akibat, Delaine memutuskan perceraian dengan Robert. Kemudian Delaine bertemu dua temannya di mall. Ia mengajaknya untuk melakukan kencan daring, di mana mereka berharap agar Delaine tidak terikat dan dapat memilih pilihan yang diinginkan. Delaine akhirnya mencoba melihat beberapa pilihan pria di internet. Keesokan harinya, Delaine menunjukkan kepada Haley bahwa dia telah melihat beberapa pria yang menurutnya tertarik untuk kencannya. Salah satu seorang pria yang muda, Peyton 23 tahun, dan Kel 45 tahun, seorang pengembang software. Delaine mulai menyiapkan dirinya untuk kencan pertamanya dengan Kel yang dia tunggu di bar. Namun setelah beberapa jam menunggu, Kel tidak menepati kencannya dengan Delaine. Dengan kecewa, Delaine pulang, namun dia masih memikirkan Graham di dalam hatinya. Delaine mencoba mendatangi rumah Graham namun tidak menemukan orang di sana. Ketika Delaine merasa terlalu merendahkan dirinya untuk seorang pria yang tidak mencintainya, dia kembali pulang selama tidak ada yang menemukannya di sana. Delaine kembali ke rumah dan mendapati sebuah pesan email dari seorang pria yang bernama Shane, di mana pesan itu Shane menawarkan sebagai mentor untuk mengembangkan Delaine sebagai wanita yang tangguh. Delaine menjadi penasaran, jadi dia menghubungi Shane untuk mengatur beberapa hal agar mengetahui lebih jauh tujuan Shane. Dan malam harinya Shane menelpon dan meminta Delaine menuruti semua perintahnya sebagai pelajaran awal Shane menjadi mentornya. Setelah mengikuti arahan mentornya Shane, Delaine mencoba kencan di restoran dengan seorang pria muda, Peyton, yang dia kenal melalui daring. Namun tidak menyadari mantan suaminya Robert menemukannya di sana, yang membuat Delaine sangat terkejut dan meyakinkan Peyton bahwa dia dan Robert telah bercerai. Setelah melewati hubungannya dengan Peyton selama 3 bulan, keduanya bertemu kembali di restoran, di mana Peyton memberikan sebuah hadiah perhiasan kepada Delaine. Dan Delaine mulai merasakan bahwa Peyton sangat serius untuk hubungan mereka. Delaine kembali ke rumah dan menemukan sebuah pesan baru dari Shane yang terkejut saat membukanya dan menemukan kiriman foto Shane. Keduanya mulai berkomunikasi dengan rasa nyaman. Delaine bisa mengenal wajah Shane. Delaine juga merasa ada sebuah kemajuan mendapatkan mentoring Shane. Delaine juga meminta waktunya Shane untuk bisa berjumpa, di mana Delaine bisa meminta saran Shane terkait bisnis daring. Delaine mengungkapkan juga bahwa dia memiliki pengalaman sebagai seorang dekorator interior yang bisa ditawarkan kepada orang kaya untuk menyewanya. Shane menyetujuinya untuk bisa memberikan saran-saran bisnis terkait daring.
Delaine akhirnya mendatangi Shane di Seattle dengan penerbangannya ke sana. Delaine tiba di rumah Shane di pinggiran pantai, menunggunya di sana saat Shane tiba dari pertemuan bisnisnya. Shane mulai membuat pengaturan yang harus dituruti Delaine. Karena Delaine yakin Shane adalah mentornya, dia tetap mengikuti seluruh petunjuk dan arahannya. Walaupun Delaine merasa itu sangat menegangkan. Keduanya masih dalam mentoring Shane saat makan malam bersama, di mana Shane masih tetap mengarahkan Delaine untuk menjadi wanita tangguh, walaupun Shane merasa bahwa setiap perkataannya sangat egois. Tapi Delaine tetap percaya akan apa yang dikatakan Shane, karena Shane berharap pelajaran yang dibuatnya bisa membuat Delaine memiliki kesetaraan dalam hubungan pernikahan. Kembali di rumah, doktrin Shane kepada Delaine ingin membuat Delaine tetap menjadi wanita yang patuh mengikuti semua peraturan Shane. Shane berharap agar Delaine melakukan segala sesuatu harus mendapatkan izin dari Shane. Setelah Delaine melewati masa liburannya dan mendapatkan beberapa pengalaman dalam hidupnya tentang bukan majikan yang menguasai, tapi tentang budak yang memberikan kuasa, artinya bahwa kedua belah pihak harus mendapatkan sesuatu dari itu. Delaine menyadari bahwa selama 37 tahun ini dia membiarkan orang lain, terutama pria, menguasai dirinya untuk keuntungan mereka sendiri, dan Shane mengajarkannya cara mengubahnya. Delaine bertemu dengan Robert dan mengakui bahwa dia telah salah mengambil keputusan yang membingungkan. Begitu pula Robert yang telah menyakitinya dengan perselingkuhannya dengan Natasha. Delaine mendapati bahwa dari pelajaran yang dia dapati dari Shane, bahwa Shane telah menolong Delaine, jadi dia bisa menolong Robert menjadi pria yang selalu dia inginkan, bukan untuk dirinya tetapi untuk anak-anak mereka. Delaine untuk pertama kali merasa bahagia sendirian. Mungkin dia tidak akan menemukan orang lain, siapa tahu, tapi itu tak terasa menakutkan lagi bagi Delaine. Dia tahu dia bisa bahagia dengan atau tanpa hubungan. Delaine merasa tak harus menjadi istri atau pacar seseorang. Dia cukup bisa jadi Delaine. Robert dan Delaine tetap merasa bahagia walau menjadi orang tua yang terpisah dari anak-anak mereka. Jadi, bagaimana pendapat Anda tentang alur film ini? Apakah Anda juga merasa seperti Delaine? Ataukah Anda merasa bahwa tidak penting menjadi Delaine? Dan ataukah karena tidak penting suatu hubungan harus menjadi pengaturan yang ketat di antara kedua pasangan? Tuliskan komentar di bawah ini tentang sikap Delaine. Demikian video alur ceritanya, saya harap Anda menyukainya. Jangan lupa berikan dukungan subscribe berlangganan lebih banyak konten seperti ini, dan tekan tombol suka untuk membantu kami, dan berikan komentar jika Anda memiliki rekomendasi lain untuk kami rekap film favorit Anda. Terima kasih telah menonton dan selalu berhati-hati.